tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Apa itu ancaman? Ancaman adalah usaha atau kegiatan dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang memiliki kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bisa juga pengaruh negatif globalisasi. Ancaman terhadap NKRI saat ini. Ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis. Yang kedua, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, upaya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Keempat, penyalahgunaan narkoba dan pornografi. Yang kelima, melakukan korupsi dan nepotisme yang merugikan negara dan bangsa. Yang keenam, konflik antar golongan atau kelompok akibat masalah. Selanjutnya, bentuk ancaman dalam negeri. Yang pertama, pemberontakan bersenjata, yaitu pemberontakan DI atau TII, pemberontakan prasemesta, pemberontakan G3OS atau PKI. Yang kedua, perang saudara. Yang ketiga, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme yang berskala tinggi. Yang keempat, sabotase dalam negeri. Yang kelima, konflik horizontal, konflik kedudukan setingkat dalam organisasi. Yang pertama, bentuk ancaman luar negeri. Yang pertama, agresi, penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, pelanggaran, wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang melakukan kapal maupun pesawat non-komersial. Yang ketiga, spionase, mencari dan mendapatkan rahasia militer negara. Yang keempat, sabotase, merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh negara lain. Yang kelima, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh terorisme internasional yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang berskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Para prajurit bersenjata mengangkut para terduga anggota pemuda rakyat pada 10 Oktober 1965, 2 hari sebelum diumumkan penangkapan Letkol Untung. Markas Partai Komunis Indonesia di Jakarta pada 8 Oktober hancur lebur oleh amukan massa menyusul peristiwa G3OS. 13 Oktober 1965, sekelompok mahasiswa muslim membakar markas pemuda rakyat di Jakarta.
Serdadu mengawal para tersangka komunis yang ditahan di sebuah lokasi di Tangerang, Oktober 1965. Sejumlah serdadu tak jauh dari rongsokan sebuah mobil yang terbakar di hari-hari awal Oktober 1965. Seorang terduga simpatisan G3OS diperiksa di bawah todongan senjata. Seorang mahasiswa keturunan Cina melindungi mukanya saat dicemooh dan diserang secara fisik oleh sejumlah pemuda yang menyerang di Universitas Respublika pada 15 Oktober. Polisi dan tentara menangkap 40 siswa atau mahasiswa. Massa Islam menghancurkan Universitas Respublika Perguruan Tinggi yang diidentikan dengan PKI dan Partai Komunis Cina. Oktober 1965, sejumlah mahasiswa dari beberapa kelompok Islam dalam demokrasi di Jakarta menuntut pembubaran PKI. Prajurit TNI berjaga di depan Istana Bogor saat sejumlah mahasiswa berbagai kalangan yang berusaha mendekati Presiden Soekarno. Tentara menangkap sejumlah orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI di Blitar. Akhirnya, 11 Maret 1966, Presiden Soekarno diikuti Majen Soeharto mengumumkan surat perintah 11 Maret di Istana Bogor yang mengalihkan kekuasaan kepada prawira yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Sejarah pemberontakan DI atau TNI. Pemberontakan ini berguna untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk negara Islam Indonesia. Pernah dilakukan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo dan diproklamasikan berdiri negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan isu dari Perjanjian Renville. Strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman militer. Untuk menghadapi ancaman tersebut, dibentuklah lembaga hukum dan militer, yaitu polisi dan TNI. Syukur aku sembahkan kehadiratmu. Ancaman ideologi dan politik menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran PPKN dan memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintah. Sekian dari video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.